dong. Iya. Vicky Prasetyo itu nice. Raffi Ahmad juga nice kok. Dari aspek politik untuk mengetahui itu, saya mengajak kita untuk menelaah nih. Kita menelaah korelasi atau hubungan antara tatanan sosial, ya, sistem sebagai sistem, kemudian politik sebagai mekanisme dan disintegrasi itu sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di podcast kami, khususnya pada kalian kaula-kaula muda, kaula-kaula tua, kaula-kaula mana aja, atau khususnya yang di sini nih. Yang sini. Iya, ya. Sini juga nih ya, sini juga nih. Welcome to our podcast. Oke, kaula-kaula semua, sebelum kita mulai berbincang-bincang tentang tema yang nanti akan kita bahas, kita bakal kenalan dulu nih sama tim di balik podcast ini. Pertama ada saya, Dilon, lalu ada teman saya, Davin, Halo guys. dan juga Vito. Kami di sini semua bertiga menjadi host podcast pada kali ini, dan juga ada dua orang lain sebagai tim di balik layar, yaitu ada Johan dan juga Syauki. Mantap. Oke nih, di sini kita bakal bahas tentang apa sih? Bakal bahas tentang disintegrasi bangsa ya? Iya. Oke, di disintegrasi bangsa ini kita kan perlu wawasan-wawasan yang cukup untuk kita berikan kepada pemirsa-pemirsa kan, kepada sobat-sobat khalayak kan. Masa kita yang jelas? Iya kan. Kita udah punya narasumber nih, narasumber yang sangat kredibel di bidang ini, sangat kredibel di tema ini, sangat bagus pokoknya. Beliau ini nih, sebelum kita panggil ya, beliau ini nih sempat menjadi Ketua Umum Generasi Baru Indonesia atau Gen BI Provinsi Maluku Utara periode 2021-2022. Dan beliau juga menjadi Ketua Pusat dan Ketua Divisi Pendidikan di Organisasi Kajian Konstitusi dan Studi Debat Fakultas Hukum Universitas Khairun periode 2020 hingga 2022. Oke, gak sabar kan kalian semua, siapa nih kira-kira narasumbernya? Oke. Please welcome Mas Suwiryo Prawira. Waduh. Welcome, Mas. Selamat Mas. Gimana Mas? Sehat? Selamat datang. Alhamdulillah sehat. Masnya sehat? Sehat. Ya, alhamdulillah ya. Oke Mas. Barangkali Mas Suwiryo ini mau nyapa-nyapa dulu nih ke khalayak-khalayak yang ada di balik layar kaca. Mungkin tadi kami kurang menjelaskan. Oh gitu. Oke, perkenalan dulu. Hai halayak, gitu aja ya. Iya, boleh gimana nih? Udah ya. Oke, di sini kita bakal bahas tentang disintegrasi bangsa nih Mas. Yang ini cukup mungkin di sekarang ini mungkin cukup ini ya, banyak dibahas ya di kalangan di Pasti. Indonesia ini. Oke, Mas, mungkin kita semua pengen tahu nih Mas. Kalau misalkan dari segi definisi dulu nih Mas. Kira-kira definisi disintegrasi bangsa menurut Mas Wira itu bagaimana Mas? Iya, untuk disintegrasi itu sendiri, kalau dari perspektif sosiologis, disintegrasi itu merupakan fenomena di mana menampilkan kondisi ketidakbersatuan atau kondisi saling pertentangan ya atau perbedaan yang mengakibatkan perpecahan gitu. Ya, tentu kondisi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, mungkin berbeda ideologi ya, berbeda pandangan dan lain sebagainya gitu. Oke, berarti perpecahan akibat perbedaan pandangan ya Mas ya? Benar. Dari segi, kalau boleh tahu kalau dari aspek politik nih Mas, gimana nih? Iya, dari aspek politik untuk mengetahui itu, saya mengajak kita untuk menelaah nih. Kita menelaah korelasi atau hubungan antara tatanan sosial, ya, sistem sebagai sistem, kemudian politik sebagai mekanisme dan disintegrasi itu sendiri. Di sini saya mempersepsikan politik ini sebagai suatu mekanisme. Jadi mekanisme dalam kehidupan sosial gitu. Nah, mekanisme untuk apa politik ini? Mekanisme untuk tentunya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam kehidupan sosial. Nah, kalau misalnya kita menganggap politik sebagai suatu mekanisme, maka biasanya disintegrasi itu terjadi itu disebabkan oleh ketidakpuasan yang lahir atas sikap atau tindakan suatu otoritas dalam kehidupan sosial. Kalau misalnya kita pemerintah misalnya gitu. Nah, ketidakpuasan dalam hal apa? Itu bisa jadi ketidakpuasan dalam perlakuan yang sama terhadap kaum minoritas atau ketidakpuasan atas
keadilan sosial, ya, penyetaraan hukum, katanya equality before law, ya. Semua orang sama di hadapan hukum, tapi kan faktanya kan masih bisa diperdebatkan ya soal itu gitu. Jadi itu sih kalau misalnya dalam perspektif politik. Jadi kita bisa lihat bahwa sebenarnya kalau misalnya politik sebagai sistem, kita bisa menyimpulkan tuh bahwa politik ini sebenarnya kedudukannya sebagai variabel yang independen, jadi variabel yang berpengaruh terhadap itu tatanan sosial. Gagal tidaknya suatu kehidupan sosial itu tergantung dari mekanisme politik yang dijalankan. Nah, mekanisme politik yang gagal itu akan mengakibatkan ketidakpuasan. Ketidakpuasan berakhir pada disintegrasi. Jadi gitu. Pola untuk memahami itu seperti itu. Gitu. Oke, berarti yang perlu digarisbawahi itu yang menarik bagi saya itu berarti pemerintah juga bisa turut andil menyebabkan disintegrasi bangsa Mas ya berarti ya? Sangat. Benar. Oke. Kira-kira faktor apa ya? Faktor apa aja nih Mas yang selain pemerintah nih yang udah dibahas kayak faktor-faktor yang sangat fundamental nih Mas yang untuk bisa menyebabkan disintegrasi bangsa ini Mas kira-kira? Biasanya tentu politik salah satu faktor ya. Selain politik, saya menganggap politik sebagai suatu hal yang sangat krusial, faktor yang sangat krusial. Selain politik mungkin perbedaan ideologi bisa jadi. Karena kan kita tahu sendiri bahwa manusia ini kan secara teoritis dalam sosiologi manusia itu makhluk sosial kan. Tapi secara de facto kita bisa anggap manusia ini kan terdiri dari individu-individu. Ya saya, kemudian Delon, ya, Devan dan lain sebagainya itu individu-individu. Di antara kita aja terjadi perbedaan gitu, perbedaan pendapat dan lain sebagainya gitu. Jadi salah satu perbedaan persepsi, perbedaan ideologi, golongan apalagi itu merupakan salah satu faktor yang sangat fundamental terkait dengan terjadinya disintegrasi ini sendiri. Tapi kan Mas, kita sekarang ini kan hidup dalam banyak perbedaan, dan sebetulnya kalau ada disintegrasi bangsa itu sebenarnya ada yang faktor pencetusnya, di mana kita ini sudah banyak perbedaan tetapi tentu ada faktor pencetusnya untuk menjadi disintegrasi bangsa. Kira-kira itu bagaimana ya Mas? Ya, terkait dengan faktor pencetus integrasi itu sendiri. Kalau misalnya kita lihat sejarah disintegrasi yang terjadi di Indonesia kan penuh dengan keberagaman ya. Plural Indonesia itu. Banyak suku, lebih dari 300 suku bahkan gitu. Kalau misalnya kita lihat peristiwa terjadi reformasi 1998, itu merupakan bentuk ketidakpuasan terhadap rezim saat itu sebenarnya. Ya, bentuk ketidakpuasan terhadap rezim Soeharto ya pada saat itu. Jadi makanya kalau dalam perdagangan ilmu hukum ya, pencetus yang paling paling fundamental dalam tatanan kehidupan berbangsa itu pemerintah. Bagaimana arah bangsa itu ke depannya itu tergantung kepada pemerintah, orang yang rakyat berikan kepercayaan kepada mereka untuk menjalankan itu gitu. Nah, makanya ada suatu semacam pola atau teori di dalam ilmu hukum yang mengatakan begini. Kalau misalnya konfigurasi politik yang terjadi dalam suatu bangsa itu otoriter, maka produk hukum yang dihasilkan itu otomatis elitis. Itu artinya hanya mendukung golongan-golongan tertentu. Sebaliknya, kalau misalnya konfigurasi politik itu konservatif, ya pasti responsif produk hukum yang dikeluarkan. Gitu. Jadi mekanisme politik itu sangat berpengaruh. Politik. Iya, soalnya saya dengar juga pas saat zaman reformasi, pas zaman Pak Soeharto ini kan benar-benar karena beliau ini sudah menjabat berapa ya Mas? 32 tahun ya Mas? Iya, 32 tahun. Itu kan benar-benar menyebabkan perpecahan di berbagai sektor kan ya. Jadi emang berarti pemerintah ini punya andil penting ya terhadap disintegrasi bangsa ini. Oke. Jadi mungkin gini Mas. Tadi saya mendapatkan hal yang menarik terkait mungkin politik sebagai mekanisme dan lain-lainnya. Mungkin saya ingin menggali lebih dalam di mengapa bisa terjadi ketidakpuasan mungkin dari segi masyarakat atau mungkin yang lainnya terhadap mekanisme tersebut sehingga dapat menciptakan suatu disintegrasi bangsa tersebut, Mas. Iya. Biasanya ketidakpuasan itu terjadi akibat ketimpangan yang dialami oleh kehidupan sosial. Misalnya kalau misalnya antara kita berempat, saya nggak dapat air mineral misalnya,
Iya Puas juga nggak saya? sih, Mas. Oh ya, by the way kalau mau diminum minum aja Mas ya. Oh, oke. Nggak Harus adil. minum apa saya? Saya kita punyanya. Nggak punya. Jadi biasanya ketidakpuasan itu akibat dari ketidakadilan, ketimpangan gitu. Oke, tapi kayak mungkin menurut saya itu kan kalau menurut ketidakadilan ya Mas ya. Kayak menurut saya ini kan kayak mungkin pemerintah tuh kan lebih tahu ya Mas ya kebutuhan masyarakat ya mungkin ya. Jadi kalau menurut itu gimana Mas kira-kira? Kayak apakah kalau misalkan adil itu tuh harus sesuai apa yang selalu yang rakyat inginkan atau pemerintah tahu sesuai kebutuhan rakyatnya gitu loh Mas? Satu hal yang harus pemerintah sadari gitu ya, dan sebaiknya harus sadar gitu ya, bahwa negara itu punya kewajiban terhadap warga negaranya. Kewajibannya apa? Menjamin, melindungi, dan memenuhi gitu. Jadi kalau misalnya itu tidak diindahkan oleh negara, tentu warga negara tidak mendapatkan apa yang semestinya didapatkan gitu. Itulah yang menyebabkan itu ketidakpuasan itu. Gitu. Oke. Berarti tetap harus ada keseimbangan ya antara hak dan juga kewajiban, karena Benar. hak dan kewajiban ini kayak berhubungan antara dua pihak, antara warga negara dan juga negara itu sendiri ya Mas? Benar. Jadi saling timbal balik lah. Ya. Balik ya. Oke, bener. Tapi omong-omong nih Mas, kayak banyak nih kan kayak sebenarnya tuh menurut pemerintah tuh ini sudah bagus, sudah baik, tapi menurut masyarakat itu belum baik. Itu kan akibat gorengan-gorengan media nih Mas. Menurut Mas nih, dari segi pola pikir Mas ini, media tuh punya peran sangat penting juga atau kayak ya udah gitu Mas? Menurut saya media punya peran yang sangat vital terhadap baik yang tentunya berpengaruh terhadap disintegrasi itu sendiri. Tergantung bagaimana media itu menjalankannya. Itu apakah dia itu menjalankan dengan hasil akhirnya nanti untuk memperkecil disintegrasi atau malah memperbesar terjadinya disintegrasi gitu. Apalagi sekarang kan media sekarang udah digitalisasi ya. Perkembangan udah semakin cepat gitu. Informasi gampang. Informasi juga gampang cepat. Peristiwa yang terjadi detik ini juga viral gitu. Jadi sangat punya Vital peran banget ya bener. Makanya gorengan-gorengan media ini emang bener-bener kadang bisa malah mengadu domba ya Mas ya antara masyarakat dan pemerintah kan. Gitu bener. Jadi sebaiknya bagaimana sih Mas? Gimana cara kita mengolah apa yang kita terima dari media itu supaya kita tetap bersatu gitu? Yang harus kita kan misalnya media itu ini sebelum ke pertanyaan itu saya ingin terangkan sendiri. Fenomena saat ini yang terjadi saat ini, kebanyakan media itu hanya menonjolkan materi muatan berita yang sensasional. Gitu. Jadi bahayanya materi muatan yang sensasional adalah materi muatan berita, artikel berita itu memainkan emosi daripada si pembaca gitu. Kalau misalnya yang bacanya kita masih akademisi segala macam, tapi kalau misalnya yang bacanya masyarakat awam dan lain sebagainya itu jadi soal gitu. Bahaya Mas. Ya, jadi salah interpretasi. Apalagi sekarang media headline judul-judulnya itu bikin emosi. Bener. Kalau misalnya kita nggak cuma lihat sekilas gitu aja bikin naik darah. Padahal kan memang faktanya nggak separah clickbait ya Mas. Benar gitu. Jadi hal yang harus disadari oleh media juga dan juga harus diperhatikan oleh media adalah berita yang dimuat itu harusnya last to the point. Artinya faktual dan edukatif. Itu yang paling terpenting. Jadi apalagi pers itu pilar demokrasi. Benar. Pers itu salah satu pilar demokrasi. Sebagai pilar demokrasi, harusnya pers itu dia bertindak sebagaimana apa yang dibutuhkan oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan ini. Gitu. Bahkan kalau saya bisa katakan pers harus mengawal bukan malah memperkeruh. Benar. Soalnya faktanya mungkin di negeri kita tercinta ini nih media ini kayak lebih banyak mengadu domba ya Mas ya. Makanya buat engagement. Iya bener ya. Kenapa ya? Padahal harusnya media tuh sebagai pilar demokrasi yang Mas Suwiro sampaikan itu kan ya. Iya bener. Sengaja gitu. Maaf, bercanda. Iya oke bener. Misalnya. Bener. Kita nggak terlalu serius kali ya. Kita nggak tahu. Ya kita nggak tahu. Iya. Bener media ini nih menurut saya kayak malah jadinya
bener-bener mengadu domba antara pemerintah dan masyarakat sih Mas. Soalnya gini ya Mas ya. Yang saya takutkan itu soalnya apa yang dikasih media itu adalah yang kita dapat gitu loh. Jadi entah informasi itu betul apa tidak, asal dikeluarkan ya itu yang kita dapat. Jadi takutnya kayak kita tidak mendapatkan hal yang benar dan akhirnya mendapatkan hal yang melenceng. Mungkin kita mendapatkan ketidakpuasan mungkin seperti Mas Wiryo tadi bilang. Jadi menimbulkan percikan-percikan api seperti itu itu. salah satu dampak juga sih dari apa namanya saya bisa katakan situasi yang saya bisa anggap kacau ini gitu. Dampaknya begitu, masyarakat walaupun itu berita benar sekalipun masyarakat jadi kayak enggan nanti begini gitu. Kayak bener salah satu contohnya kan yang kita bahas kemarin Pilpres nih Mas. Sebenarnya kan dari segi calon presidennya pun kan tidak ada yang terlalu bersaing gitu ya Mas ya. Cuman kan karena ada media itu kan malah jadi memperkeruh para pendukung itu nggak sih? Ya jadi kayak pendukung dulu Pak Anies Baswedan, Pak Prabowo, Pak Ganjar Pranowo itu kan malah jadinya kan gorengan media juga kan, makanya pendukung-pendukungnya malah semakin panas gitu. Ya biasanya hal seperti itu terjadi, saya mencoba untuk menelaah hal semacam itu. Ternyata saya menemukan bahwa media-media, apalagi kan sekarang kan media udah nggak konvensional kayak dulu, kayak koran segala macam. Media kan udah ada media digital segala macam. Biasanya media-media kayak gitu yang digital itu yang mereka kejar itu adalah algoritmanya. Biasanya kalau semakin banyak yang ngeklik gitu, semakin banyak AdSense yang masuk mungkin itu saya nggak tahu itu mungkin diksi-diksi yang dipakai di berita itu sehingga memicu emosi dari masyarakat itu strategi dari mereka. Tapi menurut saya hal semacam itu harus dikurangi pada kondisi-kondisi tertentu gitu supaya bisa meminimalisir yang terjadi yaitu perpecahan, disintegrasi. Dan media itu salah satu selain pemerintah, media pun vital banget ya Mas ya. Vital banget. Vital banget ya bener-bener media. Makanya nih media tolong ya, jangan gitu. Kita dengar Ini media bukan? Oh ini tapi kan kita ngomong apa adanya gitu ya. Kita punya sumber yang sangat Sumber kredibel. yang sangat kredibel Mas Wiryo. Benar, Mas Wiryo. Bener-bener. Untuk berita-berita dengan kata Mas Wiryo. Oke. No clickbait, full edukatif. Apa sih sosokan? Lanjut. Studi gimana nih? Apa banyak mungkin- banget nih yang kita bahas? Ya, Gimana, tadi kan gimana? kita udah singgung tentang pilpres pada zaman ini. Sebenarnya kan juga dari pilpres sebelumnya juga udah ada gitu. Kayak mulai ada tanda-tanda perpecahan di antara kedua kubu. Tampaknya seperti politik ini memecah rakyat jadi 3 atau jadi 2 gitu kan. Jadi ya mungkin menurut Mas, pandangan Mas gimana soal politik ini? Sebenarnya kan politik tadi bertujuan yang untuk memuaskan rakyat, tapi entah mengapa para pejabat ini untuk mendapatkan suara terkesan memecah kedua pihak di antara masyarakat kita ini. Iya, saya teringat sama fenomena kejadian yang terjadi pada Pilpres 2019. Pada saat itu terjadi dua kubu sampai viral di media sosial hashtag 2019 ganti presiden. Ya itu bener tuh, bener. Itu kan Di satu salah sisi satunya. benar, di satu sisi ada juga hashtag tetap presiden, presiden tetap. Gitu ya. Itu semacam ada ada dua gelombang masyarakat besar yang sebenarnya figur daripada pelaku politik yang menjalankan politik ini harus bisa mengantisipasi itu gitu. Karena kalau misalnya kita lihat politik itu sendiri sebenarnya tujuan yang mulia politik itu. Kalau bisa kita hakikat dari politik dalam Plato, Politea bukunya, dia bilang politik itu upaya untuk mendistribusikan keadilan secara merata. Jadi dari awal politik ini diciptakan untuk tujuan yang mulia. Gitu. Nah, entah sampai sekarang persepsi masyarakat tentang politik jadi buram itu karena yang ditonjolkan oleh pelaku-pelaku pelaksana politik ini jadi bergeser, jadi menyimpang dari apa yang sebenarnya. Makanya bagi saya orang yang menjalankan politik ini harus orang-orang yang benar-benar kredibel. Ya, nggak perlu, makanya rekrutmen politik oleh partai politik itu harus benar-benar diperketat. Nggak boleh asal comot, kamu jadi DPR di sini ya, kamu jadi wali kota di sini ya, tanpa ada semacam mekanisme fit and proper test yang memadai, sehingga ya itu figur-figur yang tampil
malah lebih senang kalau bisa masa mereka banyak, masa sana masanya sedikit. Justru itu risih harus dia. Karena itu kan disintegrasi sebenarnya. Benar-benar. Malah jadinya upaya yang tadi memiliki tujuan mulia untuk membangun bangsa, tapi untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan tuh malah malah memecah ya Mas ya. Memecah, Jadinya. udah. Itu ya mungkin nanti kedepannya buat generasi selanjutnya ya, kalau mau mengenalkan kayak bisalah saling, nggak usah ada pecahan gitu kan. Bener. Tapi saya setuju sih Mas sama yang diucapkan tadi, kalau sekarang istilahnya kayak partai itu yang penting mengambil orang yang terkenal agar dapat suara. Terkesan jadi haus akan suara, itu kan juga udah menyeleweng dari tujuan politik yang tadi kan. Kayak mungkin tanggapan Mas juga kali ya, kayak mungkin tadi saya agak sedikit sedikit tertarik dengan tadi kata-kata untuk menjadi pemerintahan itu harus ada yang sumber yang kredibel nih Mas ya. Nah itu yang terjadi nih Mas, ada calon gubernur Jakarta ya kalau nggak salah. Itu kan dia tidak, maksudnya basically kayak dia aja non partai, dia independen. Itu bentuk Mas tuh sebenarnya itu tuh boleh sah-sah aja, atau malah kayak tadi yang jadinya malah menyebabkan hanya untuk memecahkan suara lah, atau malah memecah antar rakyat lah, atau dari gitu menurut Mas gimana Mas kira-kira? Ya, saya melihat itu dari dua sisi. Di sisi pertama, dari pandangan hukum itu sah-sah saja, karena aturan mengenai pilkada itu menghendaki bahwa calon kepala daerah itu boleh dari calon independen. Nah, dari sisi kedua, saya melihat ini sebagai krisis kepercayaan terhadap partai politik. Karena mulai bermunculan calon-calon independen ini sendiri, artinya saya bisa menafsirkan fenomena ini merupakan fenomena ketidakpercayaan terhadap sistem politik yang dijalankan oleh parpol selama ini. Karena kita lihat sendiri bahwa mekanisme perekrutan partai politik itu hanya internal partai yang tahu gitu kan, dan kita nggak tahu mekanisme apa yang mereka terapkan, parameter-parameter apa yang mereka pakai gitu. Dan biasanya yang terlihat di masyarakat itu biasanya mereka memanfaatkan figur-figur yang sudah terkenal misalnya. Makanya ada yang mungkin menggunakan artis ya, banyak kepala daerah yang artis gitu ya, segala macam. Banyak Mas Vicky Prasetyo ya kalau Iya, nggak salah benar. ya. Itu kan bener. Ya kalau di sisi lain punya kualitas yang bagus sih boleh-boleh saja, nggak apa-apa gitu. Oke, kayak gitu ya. Jadi maksudnya gimana? Mas Vicky Prasetyo gimana? Jadi ya ini mungkin intermezzo sedikit ya. Kayak Mas Vicky Prasetyo itu kan menurut aku nih, Iya. itu kan dia figurnya sebagai Maksudnya artis gimana? kan. Saya kan, minum ya? Iya boleh. Silakan. Mungkin udah mulai agak sedikit Mas. ini ya, sedikit agak-agak gimana gitu. Jadi kan sebenarnya tuh tadi kan dapat disimpulkan ya menurut Mas Viro ini kan kayak sebenarnya itu kan menurut peraturan tuh nggak apa-apa aja Mas ya. Cuman kayak balik lagi ke tujuan menjadi pemimpin suatu daerah tuh apa kan. Jangan sampai pemimpin-pemimpin yang dipilih itu tuh hanya terkenal hingga dapatkan suara tapi tidak kredibel di bidangnya Mas ya. Jadi kan malah jadinya tuh bisa hanya malah jadi perpecahan antar rakyatnya aja kan ya Mas ya. Antar sesama rakyatnya aja gitu maksudnya. Jadi kayak nggak apa-apa boleh asal mereka punya kredibel gitu. Dan latar belakang pendidikan yang jelas gitu, kayak mereka bidangnya apa punya jelas gitu seperti itu. Oh gitu. Ya, maksudnya orang terkenal tuh nggak Sapu lah toh ya. gitu. Yang nggak disapu memang nih gimana sih kompeten toh? di bidangnya. Ya berarti Kompeten di emang bidangnya. kompeten, nggak apa-apa dong. Iya. Vicky Prasetyo itu nice. Nice. Raffi Ahmad juga nice kok. Nggak usah nama yang lain, udah berhenti. Iya, contoh apa Nggak, ya. tapi gini deh Mas. Oke, menarik tentang yang mungkin yang 2019 tadi tentang terkait pilpresnya. Mungkin saya agak mengambil kasus di luar Indonesia ya, mungkin ya Mas ya. Mungkin pada saat Joe Biden waktu melawan Donald Trump yang pertama ya Mas. Itu kan yang saya ingat, fanatik, oke, pemilihan, oke, kepuasan personal, ya udah pilih ini terserah hak kita ya Mas ya. Cuman ketika ternyata Biden menang, itu kan yang terjadi adalah si pendukungnya Donald Trump tiba-tiba melakukan apa ya? Riot itu apa ya bahasa Indonesia?
rusuh. Rusuhan. Storming iya, istana negara langsung dihancurkan. Itu kan maksudnya tindakan yang cukup gila sih sebenarnya, karena kayak tidak pernah terjadi sebelumnya di sejarah. Paling mungkin sejarah Amerika kalau yang saya ingat ya Mas. Mungkin dari kita sendiri, apakah hal tersebut juga mungkin dapat terjadi di negara kita, dan mungkin apabila mungkin bisa terjadi, tentunya apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat Indonesia untuk mungkin mencegah hal tersebut dapat terjadi. Seperti itu. Peristiwa yang terjadi di Amerika Serikat itu antara Joe Biden versus Donald Trump itu itu fenomena disintegrasi yang sangat luar biasa dalam praktik demokrasi modern Amerika Serikat waktu itu gitu. Jadi waktu itu Joe Biden memenangkan pemilu di Kongres gitu. Nah, masanya Donald Trump ini nggak terima, makanya serang gedung Kongres kan, gedung Capitol di Washington gitu. Nah, itu yang tadi saya bilang itu menggambarkan bahwa krisis kepercayaan terhadap institusi demokrasi dan institusi politik itu semakin hilang gitu. Makanya lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, institusi-institusi kemasyarakatan itu harus bertindak sebaik mungkin menjaga amanah dari rakyat itu sendiri. Mereka kan demokrasi, jadi ya prinsip kedaulatan rakyat harus dijunjung tinggi dengan seadil-adilnya gitu. Imbas dari pelaksanaan pemilu yang tidak adil seperti itu gitu, ketidakpuasan lagi-lagi, tidak puas ya pecah lah. Benar. Berarti kalau gitu tuh sebenarnya dari segi peraturan aspek politiknya tuh sebenarnya kalau misalkan tidak terlalu gimana ya bahasanya, tidak terlalu panas tuh sebenarnya sudah baik-baik aja Mas ya, dari segi gimana alur-alurnya kayak pendaftarannya apa segala macam. Ini lebih ke faktor sosialnya berarti Mas ya. Faktor yang nggak terima, faktor yang tidak merasa puas, akhirnya menyebabkan dari perpecahan seperti itu. Gitu ya. Mungkin tadi Mas balik lagi ke Indonesia, kayak kita kan pemilu 5 tahun sekali, tapi setiap pemilu pasti juga ada ya perpecahan antara dua kubu. Untuk kedepannya mungkin, dan juga untuk yang sekarang ini kan juga masih terjadi nih antara dua kubu yang masih saling bersinggungan. Gimana sih cara kita buat untuk sekarang untuk menyelesaikan persinggungan ini antara kedua kubu, dan juga untuk kedepannya gimana supaya setelah pemilu itu tidak ada terjadinya perpecahan seperti itu? Iya, perpecahan yang terjadi pada pemilu itu biasanya disebabkan oleh bekerjanya partai politik dan juga tim-tim dari si pasangan calon ini untuk bisa meredam disintegrasi itu sendiri. Jadi kedepannya bahkan kalau misalnya kita lihat fenomena yang terjadi, mereka bangga gitu dengan misalnya kubu-kubu yang terjadi segala macam dan lain sebagainya itu. Makanya kedepannya ketika merancang suatu sistem politik, sistem pemilihan umum semacam itu juga harus mengakomodir mekanisme yang bila perlu diakomodir dalam suatu produk hukum tentang bagaimana caranya untuk meredakan itu terjadi perpecahan dan lain sebagainya. Bagaimana mekanisme selesai pemilihan tim-tim sukses ini bisa mereda itu dengan upaya-upaya yang udah diakomodir dalam instrumen hukum gitu. Jadi untuk bertindak pun ada landasan yang kuat gitu. Di sisi lain juga saya menyoroti berkaitan dengan kesadaran sosial gitu. Nah, kesadaran sosial yang semacam itu bisa dibilang masih minim soal kedewasaan politik segala macam itu masih belum tercipta gitu. Apalagi kalau misalnya kita lihat Indonesia itu rata-rata penduduknya itu pendidikannya rendah ya. Benar. Jadi untuk kedewasaan untuk menjalankan politik itu sendiri masih belum dapat gitu menurut saya. Kedewasaan politik. Mungkin apakah ada pengaruhnya Mas? Karena kan setiap 5 tahun itu pasti ada pemilih baru, dan pemilih baru ini kan nggak punya pengalaman di bidang politik, perlu terbukakan politik, dan juga saat terbukakan politik mereka malah
mendapat informasi dari media yang menggoreng-goreng tadi itu mungkin jadi salah satu faktor ya. Itu jadi salah satu faktor disintegrasi terjadi gitu. Makanya kalau menurut pandangan saya yang dibenahi itu sistem rekrutan di partai politik mengenai pasangan calon, karena partai politik juga pilar demokrasi. Pilar demokrasi itu partai politik, pers itu dan segala macam. Jadi partai politik sekarang itu kan lebih cenderung yang ditonjolkan itu ideologi ketua umumnya kan, ketimbang visi misi dia sebagai garda terdepannya demokrasi gitu. Jadi ya pasti yang dijalankan oleh partai-partai politik yang ada sekarang itu kepentingan. Calon yang kita usulkan, misalnya partai politik A, calon yang kita usulkan ini pasti punya kepentingan, besok-besok dia bakalan ngejalanin kepentingan partai. Kalau kepentingan itu baik ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kepentingan itu berkaitan dengan kepentingan golongan elitis, itu yang jadi bahaya gitu. Makanya dibenahi proses rekrutmen di partai politik, dan orang-orang yang ingin berkontestasi secara politis itu harus punya kesadaran diri, orang-orang yang benar-benar kredibel, orang-orang yang punya kualitas yang bagus gitu. Makanya saya teringat ada Al-Farabi dalam suatu karya Al-Fadilah Al-Madidah, dia bilang bahwa pemimpin yang bagus itu adalah pemimpin yang punya kapasitas intelektual yang bagus. Benar. Gitu. Setuju banget sih itu, benar. Jadi emang balik lagi yang bisa dapat disimpulin juga lebih kayak kalau menjadi pemimpin tuh harus ya yang kredibel dan emang nggak ada kepentingan apa Mas ya, kayak emang benar-benar niatnya itu untuk tulus untuk rakyat gitu Mas ya, tidak ada kepentingan elit, tidak ada kepentingan pribadi gitu Mas ya. Itu kan makanya kan mungkin salah satu tadi kan karena pemimpinnya itu tuh dia merekrut apa ya, bisa dibilang bukan bawahan apa ya, partner kerjasama itu tidak sesuai dengan bidangnya ya, sehingga menyebabkan apa ya, ketidakpuasan pada rakyat itu tadi ya Mas ya, sehingga menyebabkan disintegrasi antar rakyat dan antar pemerintah gitu Mas ya. Yang bagi emang untuk berarti dapat kayak harus untuk rakyat ya berarti ya, untuk jangan ada kepentingan apapun untuk memimpin suatu wilayah itu ya. Tuh gitu guys, harus benar-benar ada rasa nasionalis ya Mas ya, tulus, yang penting. tulus. Kayak pemimpin kita kan. Tadi Mas Suryo bilang ini tuh tujuan mulia. Tujuan mulia ya, benar-benar. Harus dijalankan dengan hati yang Lia, nggak ada kepentingan apapun. Iya. Luar biasa. Ya, begitulah kira-kira. Gitu ya guys, teman-teman. Oke. Kira-kira tadi kan udah ya kayak ada nggak Mas ya, kayak kita nih sebagai masyarakat nih, kan kita ada masyarakat, ada pemerintah kan. Kira-kira apa sih Mas yang bisa dilakukan sebagai kita nih, sebagai rakyat itu untuk mencegah terjadinya disintegrasi bangsa ini menurut Mas Firyo? Terutama kita ya sebagai pemuda, sebagai kaum intelektual, akademisi dan sebagainya. Itu yang perlu kita lakukan adalah mengkampanyekan hal-hal yang meminimalisir terjadinya integrasi ini sendiri gitu. Mungkin dengan cara apa? Kita bisa lakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, forum-forum diskusi dan lain sebagainya gitu. Kemudian literasi politik atau literasi yang dengan hal-hal yang berkaitan dengan integralistik ya, persatuan itu kita harus lebih digaungkan lagi gitu. Toleransi, rasa toleransi, kemudian bagaimana cara kita memperlakukan perbedaan, ya, keberagaman itu juga dari sekarang kita harus tanamkan gitu. Karena Indonesia ini kan kita bisa katakan berbeda-beda ya. Semboyan itu di bawah kaki burung Garuda kan, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Jadi kita bisa tafsirkan bahwa semboyan itu menjadikan keberagaman sebagai suatu kesatuan sebenarnya. Walaupun beragam, tapi kita harus tetap bersatu gitu. Jadi sebagai pemuda ya kita harus menanamkan prinsip-prinsip itu gitu. Prinsip-prinsip toleransi apalagi. Ya, benar. Berarti perlu kesadaran dari masyarakat kita sendiri. Benar. Juga tadi kan juga pernah
ada disinggung tentang perbedaan ideologi. Nah, ideologi dari bangsa kita ini kan sendiri Pancasila. Menurut Mas, Pancasila ini masih relevan nggak sih buat situasi saat ini? Kan juga cukup jarang ya dibahas oleh generasi sekarang, dan juga salah satu faktor pencetus disintegrasi bangsa adalah perbedaan ideologi. Mungkin dari peran Pancasila itu sendiri sebagai pencegah disintegrasi bangsa itu bagaimana, Mas? Ya, kalau misalnya kita lihat butir-butir Pancasila, di situ jelas sekali itu. Pancasila mengajarkan kita tentang religiusitas. Pancasila juga mengajarkan kita tentang persatuan, perbedaan, keadilan dan lain sebagainya. Yang kita lakukan adalah menerapkan gitu. Jangan hanya sekedar membaca, menghafal misalnya ya. Tapi mengerjakan, melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan ya. Iya. Tergantung di penerapannya. Penerapannya. Karena ideologi Pancasila itu sebenarnya udah bagus banget tuh Mas ya. Kalau kita benar-benar menerapkan itu kan, malah justru di Pancasila aja kan bilang Pancasila ketiga itu kan adalah persatuan Indonesia Mas ya. Harusnya kalau kita emang menerapkan itu kan harusnya malah nggak akan jadi disintegrasi bangsa kan, harusnya gitu sih. Iya. Benar, berarti peran masih berarti so far kalau misalkan diterapkan itu masih sangat relevan ya Mas ya? Relevan, sangat relevan sekali. Oke, kalau misalkan itu kan dari segi masyarakat nih. Kalau misalkan kita bertolak ukur lagi dari segi pemerintahan Mas. Upaya-upaya apa sih Mas yang bisa dilakukan oleh pemerintah nih menurut Mas Suryo ini untuk mencegah terjadi disintegrasi bangsa? Mungkin dari hal-hal selain yang sudah kita singgung tadi, mungkin dari selain mungkin rekrutmen atau yang lainnya, mungkin bisa ditambahkan mungkin? Iya. Salah satu hal yang memang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah pembangunan ekonomi. Karena misalnya kita lihat Indonesia ini terbentang dari Sabang sampai Merauke gitu. Dan kita lihat pada wilayah-wilayah tertentu itu kita bisa lihat jauh sekali terjadi ketimpangan ekonomi. Misalnya kalau misalnya teman-teman ke daerah timur, misalnya mineral yang di sini harganya 3.000 ya, betul. Di sana tuh sampai 5.000. Lebih timur lagi, lebih naik lagi, bahkan 10.000 botol kayak gini. Itu karena mobilitas infrastruktur ekonominya belum terbangun di sana. Jadi kita masih melihat bagaimana ketimpangan ini masih ada masih eksis sampai saat ini gitu. Dan itu yang harus cepat dibenahi oleh pemerintah. Nah, pembangunan ekonomi yang saya maksudkan di sini adalah memang pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian wilayah-wilayah tertentu, bukan untuk pembangunan ekonomi dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Kalau misalnya pembangunan ekonomi dengan kepentingan-kepentingan tertentu, yang terjadi adalah penolakan. Kita misalnya lihat kasus Rempang misalnya, itu proyek strategis nasional untuk membangun perusahaan di sana. Tujuannya yang oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan perekonomian daerah karena ada investasi asing dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain itu ditolak. Ya, kita bisa ditolak itu karena ketidakterimaan rakyat. Rakyat merasa ada hak-hak yang dirampas gitu. Sedangkan tidak relevan dengan kebutuhan mereka gitu. Jadi itu yang saya pengen tegaskan bahwa pembangunan perekonomian yang harus dilakukan oleh pemerintah itu memang benar-benar tanpa ada maksud apapun selain untuk mensejahterakan rakyat. Kemudian selanjutnya adalah pembangunan pendidikan, hak-hak dasar, fasilitas pendidikan, kemudian kesehatan dan lain sebagainya. Kita mungkin di sini kita bisa melihat dan menikmati infrastruktur pendidikan yang bagus, yang bisa dikatakan megah dan lain sebagainya. Kalau kita ke bagian-bagian pelosok, bagian-bagian timur, daerah saya saja, kalau ke pelosok sedikit itu sekolahnya itu papan, pakai papan. Ada yang lantainya tanah, gitu, kursi kayu, sekolahnya hampir mau roboh. Akses untuk ke sekolah aja itu nggak ada jalan, kalau hujan becek, harus melewati sungai, itu pun kalau nggak hujan, kalau hujan ya banjir ya nggak jadi. Jadi kita masih melihat ketimpangan jelas terjadi. Jadi kalau misalnya pemerintah yang benar-benar peduli akan kepentingan rakyat, dia pasti akan melihat peka terhadap celah itu dan sudah secepat mungkin untuk menutupinya gitu. Sekarang kita tinggal lihat aja bagaimana perkembangannya, apalagi transisi pemerintahan kan udah terjadi. Ya, harapan baru ada di pundak pemerintahan saat ini gitu. Bagaimana dia bisa
melakukan pembangunan semacam itu untuk ya itu meminimalisir ketimpangan sehingga keadilan itu bisa didistribusikan secara merata. Oke, berarti pemerataan ya Mas. Pemerataan Benar. harus ini. Oke, mungkin ini banyak banget ya wawasan-wawasan yang kita terima dari beliau ini. Luar biasa. Tepuk tangan dong, tepuk tangan, tepuk tangan. Oke, mantap. Gimana nih? Jadi sebenarnya kita masih pengen banyak ngobrol Mas nih tentang ilmu dari Mas Suwiro ini. Cuman keterbatasan durasi nih, guys. Gimana nih? Iya sih. Mungkin dia di lain waktu. Iya, lain waktu ya. Lain waktu kali ya mungkin ya. Mungkin banyak banget nih yang bisa kita bahas. Mungkin untuk terakhir untuk Mas Wiryo tadi kan kita sudah membahas disintegrasi bangsa dari akarnya, dari definisinya, dari mungkin tadi Mas Wiryo juga menjelaskan dari segi politiknya. Mungkin juga kita sudah belajar peran-peran seperti media yang bisa menimbulkan ini atau faktor-faktor lain. Lalu juga kita punya studi kasus-kasus ya, kasus-kasus yang terjadi di real world setting terkait disintegrasi bangsa dan mungkin peran kita sebagai masyarakat maupun pemerintah terkait untuk mencegah disintegrasi bangsa tersebut. Nah, mungkin Mas Suwiryo untuk yang terakhir bisa memberikan pendapat atau sepatah kata-kata dari Mas Suwiryo sendiri terkait langkah yang dapat kita lakukan sebagai bangsa untuk memperkuat persatuan. Mungkin bisa dikaitkan juga dengan aspek Pancasila dan juga kewarganegaraan Indonesia, Mas. Iya. Iya, sebenarnya sederhana, tapi sederhana dalam penyebutan gitu. Tapi untuk ngelakuinnya itu agak ya rasa-rasanya agak berat gitu. Kita lihat bahwa untuk menjaga membangun persatuan itu sebenarnya banyak cara gitu. Selain kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila, yang saya pengen tekankan di sini adalah kurikulum pendidikannya. Kurikulum pendidikan itu harus diterapkan dari pendidikan dasar sejak dini gitu. Dan itu harus diterapkan secara efektif. Nah, secara efektifnya itu gimana? Ya kita bisa kaitkan dari berbagai faktor gitu. Dari tenaga pengajarnya juga harus bagus gitu. Kalau tenaga pengajarnya harus bagus, ya harus diberikan tips yang bagus juga ya, tips yang bagus juga gitu biar tidak ada ketimpangan gitu. Kemudian sistem pendidikan juga harus dibenahi gitu. Apalagi kan sekarang pengaruh globalisasi itu sendiri dia bisa mengikis budaya nasional, budaya lokal. Itu yang paling berbahaya sebenarnya. Bagaimana anak-anak kita ya setelah Gen Z milenial ya? X ya. Alpha, Ya. Alpha. Itu udah mulai tergerus tuh budaya nasionalnya, udah mulai ke barat-baratan ya, budaya asing dan lain sebagainya. Itu yang memang harus kita antisipasi gitu. Kalau misalnya teman-teman punya adik-adik di rumah, ya harus ditanamkan, harus didoktrin dengan hal-hal semacam itu, hal yang positif ya berkaitan dengan budaya-budaya bangsa, tentang nilai-nilai Pancasila. Yang paling terpenting adalah menghargai moralitas, rasa saling menghargai terhadap perbedaan, toleransi dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya kita lihat fenomena-fenomena yang terjadi, bullying terjadi di mana-mana, beda warna kulit sedikit udah mulai diejek-ejek ya. Beda pola rambut keriting, rambut lurus ya segala macam. Itu mesti harus dihindari gitu. Jadi ya gampang sebenarnya, tergantung kemauan aja gitu. Dan kerjasama gitu. Tuh guys, bisa diterapkan guys untuk nanti ke depannya. Untuk untuk mencegah ya disintegrasi bangsa bagi rakyat. Pancasila itu jangan dihafalin doang. Diterapkan. Gitu ya. Oke, baik. Masih lupa sila-sila. Ayo. Langsung. Ya? Oke. Ya? Hafal aja belum tentu. Nah, Yo. ayo, siapa? Ups, udah. Mungkin ini kayaknya agak terlalu Enggak ya. ini ya persoalannya. Takut ya. salah. Ya udah, mungkin bisa aja kali kita sudahi podcast kita ini. Mungkin minta kata-kata terakhir aja Mas buat bangsa Indonesia ke depannya bisa sambil Terakhir banget nih. Langsung. Sudah. Terakhir.
harus maju. Harus maju. Indonesia maju. Indonesia maju. Indonesia maju. Indonesia Mas. Terutama timnasnya ya. Oh iya. 2-0. Harus masuk Piala Dunia sih. Wah, kita Amin. kamera aja itu. Amin, amin. Kita lanjut bahas di belakang. Bahas belakang layar kali ya. Nggak diajak. Oke, guys, sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih ya Mas ya. Terima kasih, buat Mas, Suryo. teman-temannya. Terima kasih juga teman-teman yang Teman-teman sudah nonton, memperhatikan perhatikan, sampai akhir. Semoga pesan yang Sampaikan. kami sampaikan bisa didapatkan dan juga diterapkan dengan sangat baik. Makanya didengerin, video tuh ditonton. Ya. Beneran. Nih kuatif nih, beneran dah. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sampai bertemu guys. Oke. Ternyata.